Telitizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer atau COA. Dalam pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai ROM dan Hamming code. Dalam video keempat kita akan membahas mengenai Hamming code. Simak terus. Nah, jadi apa bedanya Hamming code dengan parity yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kalau misalnya parity itu dia bisa mendeteksi error tapi tidak bisa mengoreksi error. Nah, kalau misalnya Hamming code dia bisa deteksi dan misalnya error itu dia bisa juga kalau misalnya parity dia bisa mendeteksi bit mana yang error, dia hanya bisa oh ini error atau tidak error. Kalau misalnya Hamming code bisa mendeteksi oh ini error dan error di bit kesekian, karena dia bisa mendeteksi error dan error di bit kesekian, dia bisa memperbaiki errornya. Nah, kalau mendeteksi dia bisa mendeteksi sampai 2 bit error. Kemudian bedanya apalagi parity dan Hamming code? Kalau misalnya parity dari data aslinya, parity itu cuma menambahkan 1 bit. Nah, di video sebelumnya kan sudah ada contoh misalnya data 3 bit 000, nah parity-nya tambahannya cuma 1 bit yaitu 0 kalau misalnya genap. Kalau misalnya Hamming code, bit tambahannya itu tergantung dengan panjang bit data. Jadi misalnya bit datanya 3 bit, parity bitnya sekian. Kalau misalnya 5 bit, parity bitnya beda lagi, tapi tidak satu, lebih dari satu biasanya. Nah, itu akan kita bahas selanjutnya. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa jumlah bit data di Hamming code itu lebih dari satu, tapi tergantung dengan jumlah bit datanya. Jumlah bit Hamming code-nya lebih dari satu, cuman tergantung jumlah bit datanya. Nah, itu mengikuti rumus ini. Kalau misalnya di sini ada rumus 2k-1 lebih besar sama dengan M plus K. K-nya itu adalah jumlah bit Hamming code-nya, sedangkan M itu adalah jumlah bit datanya. Jadi kalau misalnya datanya sekian, Hamming code-nya harus sekian dan memenuhi ini. Jadi 2 pangkat bit Hamming code-nya minus 1 harus lebih besar atau sama dengan jumlah bit datanya dan jumlah bit Hamming code-nya. Nah, langsung saja kita contoh. Misalnya kita punya jumlah bit data tadi 3. Nah, kita harus mengira-ngira nilai K, sehingga rumus ini, rumus 2k-1 lebih besar sama dengan M plus K, itu yang memenuhi. Misalnya saya sebut K-nya itu 2. Misalnya 2 nih. Nah, berarti 2 pangkat 2 min 1 itu berapa? 2 pangkat 2 min 1 itu adalah 2 pangkat 2 itu 4. 4 min 1 itu 3. Nah, 3 itu apakah lebih besar sama dengan 3 plus 2? Nah, kan jawabannya adalah 3 plus 2 itu 5. Berarti ini lebih kecil. Nah, berarti 2 itu tidak bisa. 2 tidak bisa. Tidak bisa 2. Nah, kalau misalnya 3, kayaknya bisa ya. Kalau misalnya 3 itu berarti 2 pangkat K min 1-nya itu 2 pangkat 3 itu 8. 8 min 1 itu 7. Nah, 7 itu 3 plus 3 itu 6. Berarti 7 itu lebih besar atau sama dengan 6. Nah, berarti 3 bisa. Nah, jadi 3 itu bisa. Jadi kita biasanya pakai ilmu kira-kira. Kalau misalnya bit datanya 3, ya berarti bit itunya harus berapa, itu harus disesuaikan. Ini sebenarnya ada logikanya. Nah, nanti sebenarnya logikanya nanti nangkep sendiri. Jadi misalnya kenapa kita pakai rumus ini? Karena ya, jadi kenapa harus 2 pangkat K min 1? Karena si K-nya ini nanti akan diselipin di setiap posisi 2 pangkat 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat N itu kan 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 3 itu 4, 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8. Nah, si K-nya itu akan diposisikan di situ. Jadi kalau misalnya ada 3 bit, berarti dia harus bisa di
posisi 1, 2, dan 4, dan 8. Nah, kalau misalnya tadi kita cuma 2, di 1, 2, di posisi 4-nya itu nanti nggak ada yang ngisi. Jadi tadi 2 tidak bisa, tapi 3 bisa. Ya, itu adalah akhir dari video keempat, dan video ini kita berhasil membahas sekilas mengenai Hamming code. Nanti di video berikutnya kita kasih contoh Hamming code dengan data 3 bit. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.